Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari perwakilan kelompok 2 akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Langsung saja. Identitas nasional. Identitas nasional adalah ciri khas suatu bangsa yang membedakan antara bangsa satu dengan bangsa lainnya. Urgensi identitas nasional yang pertama, jati diri atau kepribadian seseorang. Yang kedua, nilai-nilai yang dianggap baik. Dan yang ketiga, faktor-faktor dalam pembangunan karakter bangsa. Sumber historis, sosiologi, dan politis identitas nasional. A. Sumber historis adalah Kebangkitan Nasional tahun 1908, Kongres Kebudayaan, Kongres Pemuda Kedua, dan Pasca Proklamasi Kemerdekaan. B. Sumber sosiologi telah terbentuk dalam proses interaksi, komunikasi, dan persinambungan budaya secara alamiah dengan baik. C. Sumber politis. Beberapa bentuk identitas nasional Indonesia menjadi ciri dan pembangunan jati diri bangsa. 4. Identitas nasional. Yang pertama, bendera terdapat pada Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 Pasal 4-14 yang isinya mengenai ukuran bendera 200 x 300 cm. Yang kedua, bahasa yang digunakan adalah bahasa Indonesia. Lambang negara Garuda dengan jumlah bulu sesuai dengan hari kemerdekaan. Lagu kebangsaan Indonesia Raya yang terdapat pada pasal 58 tahun 2009. Unsur-unsur identitas nasional. Yang pertama, identitas fundamental yakni Pancasila. Yang kedua, identitas instrumental yakni Undang-Undang Dasar 45. Yang ketiga, identitas alamiah yakni keberagaman wilayah negara kesatuan Republik Indonesia. Bangun argumen tentang dinamika dan tantangan. 1. Lunturan nilai-nilai luhur dalam praktik berbangsa dan bernegara. Kedua, nilai-nilai Pancasila belum menjadi acuan, sikap, dan kehidupan sehari-hari. Ketiga, rasa nasionalisme dan patriotisme yang luntur. Lebih bangga menggunakan bahasa asing daripada menggunakan bahasa Indonesia, menyukai simbol bangsa asing daripada simbol bangsa sendiri, senang menyanyikan lagu bangsa asing daripada lagu kebangsaan sendiri. Adapun tantangan dan hambatan terkait dengan Pancasila, menurut Azmardi Azra, bahwa Pancasila sulit dimarginalkan dalam kehidupan masyarakat Indonesia karena Pancasila dijadikan sebagai kendaraan politik, adanya liberalisme politik, dan lahirnya desentralisasi atau otonomi daerah. Bagaimana upaya menyadarkan kembali bangsa Indonesia terhadap pentingnya identitas nasional? Disadari bahwa rendahnya generasi baru bangsa Indonesia untuk mendorong agar bangsa Indonesia membuat prestasi yang tidak dapat dibuat oleh bangsa asing. Oleh karena itu, warga negara yang baik akan berupaya belajar secara berkelanjutan agar menjadi warga negara yang bukan hanya baik tetapi juga cerdas. Pengertian integrasi nasional menurut para ahli. Menurut Dr. Nazaruddin Syamsuddin, integrasi nasional adalah penyatuan sebuah bangsa yang meliputi seluruh aspek kehidupan, yakni ekonomi, politik, sosial, dan budaya. Menurut Myron Weiner, integrasi nasional merupakan proses dari bermacam kelompok sosial dan budaya ke dalam suatu wilayah dalam membentuk identitas nasional. B. Konsep integrasi nasional terbagi atas dua. Yang pertama yaitu konsep integrasi nasional secara vertikal, mencakup bagaimana mempersatukan rakyat dengan pemerintah yang hubungannya terintegral secara vertikal. Konsep integrasi nasional secara horizontal mencakup bagaimana menyatukan rakyat Indonesia yang tingkat kemajemukannya cukup tinggi. Jenis integritas nasional. Yang pertama, integritas akulturasi. Makna integritas ini adalah menggabungkan dua atau lebih kebudayaan tanpa menghilangkan ciri khas kebudayaan asli di suatu lingkungan. Integrasi ideologis. Dengan adanya rasa atau ikatan spiritual atau ideologis yang kuat, maka muncullah integrasi ideologis terjadi dan tampak secara nyata dalam kehidupan warga negara Indonesia.
Dinamika dan tantangan integrasi nasional. 1. Dinamika integrasi nasional di Indonesia. Integrasi bangsa pada 15 Agustus 2005 mau berhasil mengajak damai gerakan Aceh Merdeka dan membuatnya kembali menjadi wilayah kesatuan NKRI. B. Integrasi wilayah. Berdasarkan Deklarasi Juanda tanggal 13 Desember 1957, pemerintah Indonesia telah mengumumkan wilayah kedaulatan Indonesia, yakni lebar laut teritorial seluas 12 mil, diukur dari garis yang menghubungkan titik-titik terluar pada pulau-pulau di negara Indonesia. C. Integrasi nilai. Nilai apa yang bagi bangsa Indonesia merupakan nilai integratif? Jawabannya adalah Pancasila. Pengalaman pengembangan Pancasila sebagai nilai integratif terus-menerus dilakukan. D. Integrasi elit massa. Dinamika integrasi elit massa ditandai dengan seringnya pemimpin mendekati rakyatnya melalui berbagai kegiatan. Misalnya kunjungan ke daerah, ketemu kader PKK, dan kotak pos presiden. Tantangan dalam pembangunan integrasi. Dalam dimensi horizontal, tantangan yang ada berkenaan dengan pembelaan horizontal yang berakar pada pembedaan suku, agama, ras, dan geografi. Terkait dengan dimensi vertikal, tantangan yang ada adalah kesediaan para pemimpin untuk terus-menerus bersedia berhubungan dengan rakyatnya. Integrasi nasional. Dalam KBBI, integrasi nasional berasal dari dua kata, yakni integrasi dan nasional. Integrasi berarti menyatukan dan nasional berarti bangsa. Jadi integrasi nasional berarti menyatukan suatu bangsa. Para ahli tentang integrasi. Yang pertama, menurut Howard Wilkins, integrasi bangsa merupakan proses penyatuan bagian yang berbeda-beda dari suatu masyarakat menjadi suatu keseluruhan yang utuh. Yang kedua, menurut Myron Weiner, integrasi merupakan proses penyatuan bermacam kelompok sosial dan budaya. Pendorong tercapainya integrasi nasional. Yang pertama yaitu adanya rasa senasib dan seperjuangan yang diakibatkan oleh faktor sejarah. Yang kedua yaitu adanya ideologi nasional yang tercermin dalam simbol negara, yaitu Garuda Pancasila dan semboyan Bhinneka. Integrasi nasional. 1. Penggunaan bahasa Indonesia dan adanya semangat persatuan dan kesatuan. 2. Adanya kepribadian dan pandangan hidup kebangsaan yang sama, yaitu Pancasila. 3. Adanya jiwa semangat dan gotong royong. 4. Adanya rasa senasib sepenanggungan akibat penderitaan. Faktor penghambat integrasi. Yang pertama itu kurangnya penghargaan terhadap kemajuan bersifat heterogen. Yang kedua, kurangnya toleransi antar golongan. Yang ketiga, kurangnya kesadaran dari masyarakat. 3 model integrasi dalam sejarah perkembangan integrasi di Indonesia. Yang pertama, model integrasi Imperium Majapahit. Yang kedua, model integrasi kolonial. Dan yang ketiga, model integrasi nasional Indonesia.